Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatmawati dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang job order costing untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Kamila SE AKMSI. Berikut penjelasannya. Pengertian job order costing. Dalam biaya produksi tiap pesanan atau job order costing, setiap pesanan dibebankan biaya produksi setiap pesanan dan diberi nomor urut. Untuk setiap pesanan dibuatkan satu order yang digunakan sebagai catatan untuk pemakaian atas bahan upah langsung serta factory overhead yang diperhitungkan. Setelah satu pesanan selesai dikerjakan, maka harga pokok setiap unit pesanan tersebut dapat diperhitungkan dengan jalan membagi jumlah harga pokok dengan banyak unit yang diproduksi. Jadi, dengan adanya pencatatan biaya produksi setiap pesanan atau job order costing, maka laba bruto dari setiap pesanan atau penjualan barang dapat diketahui oleh perusahaan. Nah, manfaat dari job order costing. Nah, pemisahan biaya secara jelas tentu saja memberikan banyak manfaat dalam perusahaan. Bagaimana perhitungannya akan dipisahkan dan menyebabkan tidak akan tercampurnya biaya antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, berikut manfaat job costing. Nah, yang pertama itu menentukan harga jual. Yang kedua yaitu bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan. Yang ketiga yaitu memantau penerapan biaya produksi. Yang keempat yaitu pemisahan keuntungan yang jelas. Yang kelima yaitu dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan. Yang keenam yaitu mempermudah mengetahui kesalahan yang terjadi pada proses pekerjaan. Nah, yang ketujuh yaitu menentukan beban produksi. Yang kedelapan yaitu membandingkan biaya aktual. Yang terakhir yaitu menyiapkan analisis tren. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh job order costing. Pada PT Mutiara Manufacturing menggunakan sistem akuntansi job order cost. Nah, informasi berikut ini diambil dari catatan perusahaan setelah semua postingan telah diselesaikan pada akhir bulan Agustus. Nah, di tabel berikut ini pekerjaan pada 1, 2, 3, 4 biaya bahan bakunya 3.600.000. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 4 juta. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 1.600.000. Nah, untuk unit yang selesai yaitu 400.000. Nah, untuk pekerjaan 5678 biaya bahan bakunya yaitu 2.400.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 2.500.000. Untuk biaya overheadnya 1 juta. Unit yang selesai yaitu 250.000. Untuk pekerjaan 9012 yaitu biaya bahan bakunya ya 1.800.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung 2 juta. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 800.000. Unit yang selesai yaitu 200.000. Yang diminta dalam soal tersebut adalah yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ke barang dalam proses. Yang kedua yaitu hitunglah biaya produksi setiap job. Yang ketiga yaitu buatlah ayat jurnal untuk mentransfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi. Yang keempat yaitu hitunglah biaya per unit setiap job. Yang kelima yaitu hitunglah harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan atau markup 30% dari biaya per unit. Nah, ikut penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama yaitu membuat ayat jurnal pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead fabrikasi ke barang dalam proses atau semua job. Nah, di jurnal ini nama akun barang dalam proses di sebelah debit 7.800.000. Persediaan bahan baku di sebelah kredit 7.800.000. Nah, untuk barang dalam proses di sebelah debit
8.500.000. Nah, untuk yang biaya tenaga kerja langsung di sebelah kredit yaitu sebesar 8.500.000. Untuk barang dalam proses di debit sebesar 3.400.000. Nah, untuk biaya overhead pabrikasi yaitu sebesar 3.400.000. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mencari biaya produksi setiap job. Nah, pekerjaan yang selesai yaitu 1, 2, 3, 4. Bahan bakunya 3.600.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta. Untuk biaya overhead pabriknya 1.600.000. Unit yang selesai 400. Jadi totalnya itu semuanya untuk pekerjaan 1, 2, 3, 4 totalnya 9.600.000. Nah, untuk pekerjaan 5, 6, 7, 8 biaya bahan baku sebesar 2.400.000, biaya tenaga kerja langsung 2.500.000, biaya overhead pabrik 1 juta, unit yang selesai 250. Total dari pekerjaan yang selesai dari semuanya ini dari pekerjaan 5, 6, 7, 8 yaitu 6.150.000. Dan untuk pekerjaan 9.012 biaya bahan bakunya 1.800.000, biaya tenaga kerja langsungnya 2 juta, biaya overhead pabriknya 800.000, unit yang selesai 200.000. Nah, totalnya dari hasil pekerjaan 9.012 ini adalah 4.800.000. Berikutnya yaitu soal yang ketiga, yaitu mencari ayat jurnal untuk mencatat biaya barang yang selesai ke barang jadi. Di jurnal ini sudah terdapat pada persediaan bahan baku di sebelah debit 7.800.000, untuk barang dalam proses yaitu 7.800.000 di kredit. Nah, untuk biaya tenaga kerja di sebelah debit 8.500.000. Nah, untuk barang dalam proses di sebelah kredit 8.500.000. Untuk biaya overhead pabrikasi di sebelah debit 3.400.000. Nah, untuk barang dalam proses di sebelah kredit 3.400.000. Untuk soal yang keempat itu mencari biaya per unit setiap job. Nah, di dalam tabel ini pekerjaan yang selesai 1, 2, 3, 4 itu untuk 1, 2, 3, 4 unit yang selesai 400.000. Total biaya produksi dijumlahkan total biaya produksi hasilnya itu 24 unit. Nah, untuk 5, 6, 7, 8 250 ditambah 6.150 dari jadi biaya per unitnya itu 24,6. Nah, untuk yang 9.012 biaya unit selesainya yaitu 200.000, total biayanya 4.800.000, berarti biaya per unitnya jadinya 24. Untuk yang kelima yaitu harga, untuk mencari harga jual per unit untuk setiap job yang dengan mengasumsikan kenaikan markup 30% dari biaya per unit sebagai berikut. Nah, di tabel ini pekerjaan yang selesai 1, 2, 3, 4 biaya per unitnya yaitu 24, markupnya 30%. 24 dikali 30% sama dengan 7,2, markupnya jadi 7,2. Nah, harga jual setelah markupnya itu jadi jumlahkan biaya per unit sama markupnya. Jadi hasilnya itu hasil dari pekerjaan yang selesai harga jualnya 31,2. Nah, untuk 5, 6, 7, 8 biaya per unitnya 24,6, markup 30%-nya jadi 24,6 dikali 30% sama dengan 7,38. Nah, untuk harga jual markupnya jadinya 31,98. Nah, untuk 9.012 yaitu biaya per unitnya 24, markupnya 30%, jadinya 7,2. Nah, harga jualnya setelah markup itu 31,2.
Sedemikian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.